Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan pemirsa sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita memasuki episode yang ke-8 Ustaz. Ya, Ya mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah kan. amin. Jadi buat pemirsa informasi kita pindah channel nih. Iya, iya. Ya, karena ada kendala teknis kemarin. Mm-mm. Jadi kita pindahkan channel kita. Jadi silahkan juga kunjungi Channel baru berarti ya. channel baru dan halaman Facebook kita. Ya. Supaya apabila ada informasi-informasi terbaru bisa dilihat di sana. Mm-mm. Nanti link Facebooknya ada di deskripsi. Ya. Ya, harapan kita semoga Bermanfaat bagi kita semua. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas ini hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Ya. Pengertian hukum-hukum. Iya, supaya kita kenal Ya. hukum apa saja yang ada di agama Islam. Ya, karena sebelum melaksanakan perintah ya kita harus ngerti hukumnya dulu. Nah, itu. Di dalam agama Islam ini sering kita dengar hukum-hukum, Ustaz. Iya, iya. Hukum yang paling sering kita dengarkan itu hukum syara Iya. yang mengatur jalannya ibadah kan, tata cara dalam beribadah. Nah, apakah ada kategori hukum lain selain daripada hukum syara, Ustaz? Pengertian daripada hukum itu adalah peraturan. Jadi sebagai umat Islam, kita yang beragama Islam, tentu ada peraturan-peraturan di dalam agama tersebut. Itu namanya hukum. Nah, di dalam Islam, hukum itu dibagi menjadi 3. Oh, 3. Ya, jadi ada namanya hukum syar'i. Itu tentang peraturan-peraturan kita menurut agama. Ada juga hukum akli. Akli. Ya, hukum akli itu peraturan bagaimana kita menggunakan akal kita dalam beragama. Nah, dan juga ada namanya hukum adi. Yang ketiga hukum adi, Hukum adi. yaitu adat, hukum adat, kebiasaan. Ada kebiasaan. Nah, hukum adi ini tadi siapa yang Kalau hukum adi itu dibuat peraturan yang dibuat oleh manusia, peraturan itu tergolong hukum adi. Ya, kalau hukum syara tadi aturan yang dibuat oleh Allah ya, yang Allah yang tetapkan itu ya. ya. Nah, sekarang kita coba bahas tentang hukum akal. Hukum akal di sini bagaimana itu, Ustaz? Hukum akal ini beragama itu menyesuaikan akal. Artinya agama itu tidak berbenturan dengan hukum akal. Jadi sesuai dengan akal. Jadi di situ juga terbagi hukum akal itu terbagi menjadi 3. Ada wajib menurut akal, juga mustahil menurut akal, yang kedua mustahil menurut akal, yang ketiga jaiz menurut akal. Jadi ada wajib, mustahil, jaiz. Artinya beda dengan wajib di hukum syara. Beda. Nah, perbedaan wajib daripada hukum syara. Kalau hukum syara pengertiannya wajib di hukum syara itu
bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, sedangkan di hukum akal, wajib di hukum akal itu sesuatu itu dengan tiadanya akal tidak menerima. Jadi wajib adanya akal menerima, tiadanya akal tidak menerima. Gitu. Ya. Tidak masuk akal kalau sesuatu itu tidak ada. Gitu. Nah, gitu. Itu tergolong wajib gitu. Oh, itu wajib ada hukum akal. Kalau mustahilnya Ustaz? Mustahil itu sesuatu yang tidak sesuai dengan akal. Jadi adanya tidak diterima akal. Oh, tidak masuk akal kalau sesuatu itu ada. Gitu. Iya. Sedangkan jais itu menurut akal ada atau tiada. Boleh. Ya boleh saja ada dan tiadanya. Nah, kalau hukum adat tadi ialah hukum yang diperbuat oleh manusia. Ya. Nah, kalau hukum syara ini kan kita larinya ke ilmu fikih. Ya, peraturan agama. Nah, kalau hukum akal tadi kapan kita menggunakannya? Ketika kita sudah ditaklif. Ditaklif artinya sudah dikenakan daripada hukum agama. Jika sudah dikenakan seperti sudah balik berakal, maka dia harus menggunakan hukum akal tadi. Kecuali dia masih anak-anak, ya belum ditaklif. Artinya ditaklif itu sudah diberati orang tersebut dengan hukum-hukum agama. Berarti sudah ada ganjaran yang berlaku ya. Berarti seorang manusia itu apabila dia sudah balik dan dia berakal, sudah itu ganjaran-ganjaran daripada hukum tadi sudah. Ya, pahala dan dosa sudah berlaku. Sudah berlaku. Kalau apapun perbuatannya sudah dicatat berarti ya. Iya. So, kayak kita naik taksi itu argonya sudah jalan untuk pertanggungjawaban. Bagaimana kalau orang yang sudah balik dan berakal tidak mempelajari ilmu agama? Ya, jadi bagi orang yang sudah balik, yang berakal, jika tidak mengetahui duduk perkara hukum yang 3 tadi, syar'i, akli dan adi, nah, maka ya terkena daripada hukum ganjaran. Iya, ganjaran. Karena sudah dia ditaklif. Taklif itu apa Ustaz? Taklif itu sudah diberati dengan hukum-hukum agama. Sudah diberlakukan hukum-hukum agama. Karena mengetahui yang 3 perkara hukum ini itu hukumnya fardu ain, wajib bagi orang Islam mengetahui itu apa namanya hukum syar'i, hukum akli dan hukum adi. Ya, berarti kan kelihatan perbedaannya tuh. Soalnya kan sering di Al-Quran pun kita sering disuruh tafakkaru kan, berpikir, kita disuruh merenung. Nah kalau saya pribadi lah, kadang saya mikir ya urusan dunia lah, gitu kan. Nah, sedangkan di Al-Quran itu diperintahkan untuk berpikir tentang sesuatu lah gitu. Nah, tafakkur itu sendiri bagaimana Ustadz yang dimaksud dalam firman Allah itu? Jadi tafakkur yang bermanfaat, berpikir itu tentang keesaan Allah, tentang ciptaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang akhirat, ketika kita nanti meninggalkan dunia ini,
huru-hara kiamat. Nah, tafakur yang semacam itulah yang mendatangkan hati kita hidup. Nah, itu yang ada ganjaran pahalanya. Kalau kita berpikir ya tentang dunia, tidak memikirkan hal-hal akhirat, ya itu tidak mendapatkan pahala. Hanya bermain-main dengan pikirannya. Iya. Ya terkadang tuh kita apalah gini nah. Kebenaran itu datang daripada akal atau datang daripada perkataan Allah? Sebenarnya kebenaran yang mutlak itu datangnya daripada Allah yang sesuai dengan akal kita. Sesuai dengan akal kita. Ya, tidak mungkin peraturan yang Allah turunkan itu tidak sesuai dengan akal. Mustahil itu ya. Mustahil. Karena Allah Ta'ala maha suci jadi. Iya. Ya, artinya bukan dalil yang menyesuaikan akal kita ya. Iya. Tapi akal kita yang sudah harusnya memang sesuai dengan dalil Al-Quran. Iya. Kalau kita memang mau cari kebenaran ya. Iya, karena yang sudah disiapkan dalilnya, tinggal kita bagaimana supaya akal kita membenarkan, menemukan kebenarannya. Ya artinya memang akal kita yang ibaratnya tuh dalil itu adalah ya kanalnya lah. Iya. Kanal yang kita jangan lari daripada dalil tersebut kan. Iya. Jadi akal kita walaupun seluas apapun berpikir tetaplah pada parameter dalil tersebut kan. Jadi khawatirkan gini nah Ustaz. Kadang kita merasa gampang untuk berpikir ya orang pintar lah kita sebut gitu. Dikaruniakan mudah dalam berpikir. Cuman dikhawatirkan akhirnya hanya mempercayai pikirannya sendiri gitu. Iya. Nah, apakah itu bisa disebut tafakur kayak gitu tuh? Dia lebih percaya pikiran daripada dalil gitu nah misalkan. Nah, itu yang berbahaya gitu. Berbahaya. Karena mungkin bisa menyalahkan. Ini pernah itu kan diceritakan ada seorang yang pintar lah. Iya. Menanyakan kepada kiai atau ustadz. Mungkin sudah banyak juga para kiai atau ustadz yang ditanyanya kebingungan. Nah, mungkin dia merasa pintar, selalu bertanya yang aneh-aneh. Jadi bertemulah dengan seorang kiai. Situ dia bertanya kepada kiai beberapa hal. Pertama dia bertanya apa itu takdir. Nah, terus yang kedua dia bertanya lagi apakah tidak salah Allah ciptakan setan iblis itu dari api lalu dimasukkan lagi ke api. Nah, karena apa? Menurut akal kan ya tidak sakit. Api sama api apa enggak tersiksa iblisnya. Iya, karena sama jenis kan. Iya, gitu kan. Nah, jadi terus kiai tadi malah menjawab. Tapi ditempelengnya. Nah, jadi kaget lah anak ini tadi. Kenapa saya ditempeleng? Saya kan bertanya betul-betul. Nah, kata kiai itu jawaban dari pertanyaanmu. Nah, yang pertama takdir. Apakah kamu menyangka pada hari ini atau bermimpi tadi malam saya tempeleng, kata kiai. Oh, katanya tidak saya sangka sama sekali dapat tempelengan ini. Nah, itulah takdir. Artinya kita tidak tahu takdir kita ya. Iya. Terus Ustaz. Nah, jadi artinya kan takdir itu semua sudah diatur oleh Allah. Gitu. Oh, bukan aturan kita ya. Iya. Terus yang kedua,
tangan saya terbuat dari apa? Kata kayak itu, dari kulit. Terus pipimu sama dari kulit. Apa rasanya? Sakit. Nah itulah. Iya. Jadi ya Terasa sakit terasa ya. sakit. Walaupun satu jenis anunya ya. Jadi ya kadang tuh ya pikiran kita dalam beragama ya tidak juga harus kita mengedepankan pikiran, tapi harus dengan keimanan. Gitu. Kadang ada juga ya kalau memang titik kurang masuk akal lah, api sama api merasa panas. Ya. Tapi kalau kita beriman, percaya jika dikehendaki Allah, ya bisa saja. Bisa saja terbakar, kepanasan. Malahan lebih tersiksa lagi iblis itu dibakar di api neraka. Nah itulah tentang masalah pikiran tadi. Ya soalnya pikiran ini bagi saya pribadi nih Ustaz, itu bisa jadi sangat bermanfaat. Ya. Karena orang yang selalu bertafakur kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, itu nilai daripada ibadah atau pahalanya pun sangat besar Allah berikan. Bahkan Allah sering mengatakan dalam hadis Nabi itu pahalanya lebih bagus daripada 70 rakaat daripada sembahyang. Atafakur sa'atan khairun min ibadatin sab'ina rakaatin. Ya di situ kan cuma kita harus tahu berpikir, kalau kita bisa kan berpikir yang ide-ide lah gitu, yang pikir yang aneh-aneh juga tidak bermanfaat kan. Iya. Malah mudarat jadinya. Artinya tafakur yang dimaksud di situ tentu ada tafakurnya kan. Tafakur tentang apa gitu. Iya. Bukan tafakur yang misalnya mendatangkan pahala itu kan kita intinya ingat selalu kepada Allah. Misalnya kita memakan makanan atau minum-minuman, ingat ini nikmat yang Allah berikan, masih bisa kita minum, makan. Nah di situ kan timbul rasa syukur. Ya sesuatu apapun kejadian yang kita alami itu kembalinya lagi kita banyak-banyak bertafakur. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi pada diri kita. Nah, itu disuruh banyak-banyak ingat karena semuanya itu datang daripada Allah. Kembalinya juga kepada Allah. Nah, jadi apapun yang terbit sebuah kejadian yang pada diri kita ini bisa dipakaikan hukum akal tadi kepada keadaan itu gitu. Apakah tafakur yang seperti itu yang dimaksud dalam Al-Quran tadi? Yang Ustaz jelaskan tentang tafakur yang sesaat itu lebih baik daripada 70 kali sembahyang. Jadi artinya tafakur itu memikirkan sesuatu yang kembalinya lagi ke dalam hati. Nah, terbitnya pikiran masuk ke dalam hati. Nah, disitulah yang mendatangkan manfaat dari apa-apa yang dipikirkannya dikirim ke hati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan sesuatu kejadian itu datangnya daripada diri kita, itu bisa jadi sombong jadinya. Jadi kalau kita tidak ingat akan datang daripada Allah sesuatu tuh, itu penyakit hati itu bisa bersemi. Contohnya kalau misalkan kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita lupa datang daripada Allah. Itu bisa aku yang itulah manfaatnya kita mengaji daripada ilmu tauhid, artinya kan mengesahkan Allah Ta'ala. Di situ tauhid. Iya, ilmu tauhid. Ya maksudnya merasa wah aku ini berhasil lah dikarenakan usahaku gitu. Ada peran daripada Allah semua itu.
Ya jadi tidak semua pemikiran itu disebut yang dimaksud dengan tafakur. Ya, tidak semua. Tidak semua kan. Soalnya kalau sempat orang anggap itu keseluruhan berpikir sejenak itu dapat pahalanya kayak sembahyang 70 rakaat. Oh, orang bisa ngayal-ngayal nanti kan. Ya. Tafakkaru fi khalqillah, bertafakur tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jadi berarti apa yang dijadikan kan. Ya. Dari pembahasan ini kita sudah jelas. Karena yang Ustaz sebut tadi hukum akal terdiri dari 3 kan. Ya. Wajib, mustahil, Jais. jais ya. Ya. Jais itu tadi bahasa Indonesianya apa? Ya, ada dan tiadanya. Terjadi atau tidak terjadi itu Sah-sah saja. sah-sah saja. Ada kemungkinan bisa terjadi, kemungkinan bisa juga tidak terjadi. Contohnya kayak seperti si Ahmad ya, kawin, nikah. Ini kan hukumnya jais. Jais tadi bisa punya anak, bisa juga tidak. Oh, jais itu pada kejadian ya? Ya, pada kejadian. Jadi terus seandainya diberi oleh Allah anak. Jadi anaknya tadi jais juga. Bisa umurnya sehari, seminggu, sebulan, atau 70 tahun yang akan datang baru meninggal. Ya takutnya kalau misalkan orang menggabungkan jais tadi kepada hukum syara, boleh-boleh saja berarti saya ini tidak sholat kan. Bahaya gitu kan. Ya, itu lain kanalnya. Artinya kan hukum akal ya pada kejadian, hukum syara pada peraturan agama, peraturan dalam beribadah kan, undang-undangnya kan, yang harus dipenuhi. Jadi kalau soal hukum akal tadi lebih kepada apa-apa yang kejadian kan, bukan ibadah. Nah itu sering tercampur urusan. Akhirnya orang menjaiskan syariat. Jadi orang yang menggunakan hanya hakikat, tidak menggunakan syariat, tidak menggunakan syariat, maka itu dihukumi penjaraannya. Bukan. Fasik. Oh, fasik. Melakukan dosa-dosa ya meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu kan fasik. Tapi orang yang syariat saja tapi tidak mengerti hakikat. Ya. Itu bisa jatuh kepada jindik. Parah. Sama-sama parah deh. Iya. Ya. Jadi seimbangkanlah gitu. Antara syariat dan hakikat. Berarti sudah jelas kalau hukum akal dipakai di mana, hukum syariat dipakai di mana. Nah, sekarang hukum adat nih. Bagaimana? Hukum adat itu terbitnya munculnya dari kebiasaan kita yang berulang-ulang sehingga menyimpulkan demikian. Oh, jadi ada keadaan yang berulang-ulang. Ya. Lalu disimpulkanlah ini yang terbaik gitu. Seperti misalnya kalau api itu hukum adatnya terkena kayu yang kering terbakar. Pasti terbakar, wajib terbakar. Karena kebiasaannya seperti itu. Oh, itu adat itu ya. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu kan masuknya ke hukum akli. Oh, beda. Oh, larinya kalau ke hukum akli itu sah-sah saja. Jais. Oh, jais itu. Karena setiap makhluk itu dihukumi jais. Apa saja yang diciptakan Allah itu hukumnya jais. Ya, bisa terjadi, bisa juga tidak. Walaupun seperti api ya. Ya, seperti api itu kalau dihukum akli kan jais, masuknya ke jais. Bisa terbakar, bisa tidak. Bisa tidak. Jika Allah menghendaki tidak terbakar,
ya tidak terbakar. Jadi kalau kita tidak tahu tentang hukum akal ada jais tadi, Ya, itu hukum adat tadi bisa jadi hukum akal jadinya. ya, Wajib api ini membakar gitu. Padahal kan itu jais kan. yes. Cuma pada adatnya Ya terbakar. Kebiasaannya, misalnya kita dingin, nah, ya pakai selimut. panas jadi. Panas, lapar, makan. Kebiasaannya kenyang. Kebiasaannya kan kalau kita lapar wajib makan, berarti nah itu hasil daripada kenyang. Itu sering berulang-ulang. Jadi Menetapkan kalau makan itu ya kalau mau kenyang ya makan. Jadi akhirnya adatnya itu kan. Iya. Jadi adat ini adalah hukum yang kejadian yang berulang-ulang. Ya, yang dibuat oleh manusia. Jadi diambil kesimpulan atas itu. Ya mudah-mudahan jelas. Selama ini kan ya diketahui itu Ustaz hukum syara itu lah. Iya. Ya bagi saya pribadi lah tahunya kok asal hukum tuh hukum wajib, sunnah, makruh, haram. Itu kan pada syara. Hukumnya seperti itu. Ya, kalau kayak hukum akal wajib, mustahil, jais tadi. Iya. Hukum adat itu hukum yang diperbuat manusia lah. Iya. Itu baru-baru ini diketahui. Jadi bagi pemirsa sekalian, ingat hukum itu bukan hanya hukum syara. Ada hukum akal dan hukum adi. Hukum adi. Dan itu dipakai sesuai dengan kanalnya ya. Jangan diseberang-seberangkan ya, berbahaya. Karena akan menimbulkan kesesatan. Iya. Salah paham jadinya karena bukan hukumnya kan yang dipakai. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.